Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sejuta kisah. Mudah-mudahan Anda masih selalu setia bersama kami, channel yang setiap hari selalu menyuguhkan cerita-cerita misteri yang menarik. Dan untuk kali ini kami sudah menyiapkan sebuah kisah nyata misteri yang berjudul Dahsyatnya Azimat Naga. Kali ini kami tergolong beruntung, betapa tidak, sambil menyesap kopi dan mencicipi kue. Tante Nuri ditemani dengan dua anak angkatnya, Riri dan Yusuf, serta seorang ustadz yang selama ini menjadi guru mengaji Riri dan Yusuf untuk menceritakan kekelaman kehidupan yang pernah dijalaninya di tengah-tengah ingarnya Jakarta. 2001, akibat hubungan yang terlalu bebas dan jauh dari pengawasan orang tua, pada suatu hari Nuri pun melepaskan kehormatannya demi cinta tulusnya pada Ardi, putra salah seorang pejabat yang dikenalnya sejak duduk di bangku SMA. Berbilang waktu, keduanya tenggelam dalam keadaan yang sejatinya belum layak untuk dilakukan. Hingga pada suatu hari, Nuri melihat Ardi sedang bergandengan mesra dengan seorang perempuan di sebuah mall. Nuri pun menegur Ardi. "Hai." Ardi langsung panik dan berusaha menghindar. Nuri yang enggan membuat keributan langsung kembali ke tempat kosnya. Tak lama kemudian, datang Anto, sahabatnya yang memberikan secari kertas. "Ini dari Ardi." Nuri pun membaca tulisan yang berbunyi, "Jangan cari aku dan mencoba membongkar rahasia kita kepada siapapun, atau video akan kusebar." Nuri tak kuasa berkata apa-apa, kecuali hanya menangis dan terus menangis, sambil menyesali diri. Esoknya setelah menjual gelang dan kalungnya, Nuri pun berangkat ke Jakarta tanpa tujuan yang jelas. Dalam perjalanan, di kereta kebetulan ia duduk bersebelahan dengan wanita parubaya yang mengaku sebagai penyalur tenaga kerja. Gayung pun bersambut, Nuri bersedia ikut bekerja lewat wanita parubaya yang mengaku bernama Sri. Setibanya di Jakarta, Nuri dibawa oleh Sri untuk singgah dan sekaligus indekos dengan menempati kamar ukuran 2x2 yang terletak di samping rumah utama. Di sana ada beberapa kamar yang isinya semua wanita muda. Ketika berkenalan dan Nuri menanyakan pekerjaan masing-masing, Yanti, salah seorang di antara mereka, menjawab pendek, "Kita harus melayani lelaki hidung belang." "Hah?" kata Nuri dengan lidah keluh. Tapi apa daya, selain tak mengenal liku-liku Jakarta, di depan pintu rumah utama ada beberapa lelaki berambut gondrong penuh tato dan berwajah sangar yang melarang siapapun keluar atau masuk tanpa izin Mbak Sri. Kepalang basah, Nuri bertekad untuk menjerumus, sekalian mencari modal dan balas dendam terhadap Ardi yang telah menodainya. Mulai malam itu, selama 6 bulan, hampir tiap malam ia bisa melayani tamu 5-6 orang. Tabungan yang dititipkan pada tukang rokok kepercayaannya yang biasa mangkal di bilangan Monas terus saja bertambah. Namun, Nuri merasa masih belum seberapa. Belum bisa untuk modal usaha walau kecil-kecilan. Menginjak bulan ke-7, ia mulai resah. Mereka yang semula menyanjung, kini mulai berpaling kepada yang masih muda dan baru. Sudah 3 malam ini ia selalu pulang dengan tangan hampa. Mbak Sri mulai uring-uringan. Tiap bertemu ia selalu menyindir, bahkan mengancam Nuri agar segera mengembalikan utang yang diterimanya, berupa berbagai alat-alat kosmetik, pakaian dan makan, minum, dan tidur selama di tempat kos. Kamis malam, waktu telah menunjukkan pukul 22:35. Tak ada seorang lelaki pun yang menyapanya. Dengan gontai dan perasaan tak menentu, Nuri berjalan mengelilingi Monas. Entah berapa kali ia mengelilingi monumen yang jadi kebanggaan warga Jakarta, bahkan Indonesia. Hingga suatu saat, matanya menatap nanar seuntai kalung putih dengan bungkusan berwarna merah sebagai medalionnya. Dengan ragu Nuri memungut benda itu dan memasukkan ke dalam tasnya. Sontak perasaannya begitu tenang. Malamnya Nuri bermimpi bertemu dengan seorang pemuda berwajah oriental. "Terima kasih sudah mau menerimaku," katanya sambil tersenyum. "Aku akan membantu mengubah kehidupanmu. Namun jika sudah bosan, buang atau bakar aku."
katanya lagi sambil merengkuh bahu Nuri. Entah siapa yang memulai, kini bibir keduanya berpagut erat, sementara tangan si pemuda dengan lincah melucuti seluruh baju Nuri. Keduanya tenggelam dalam alun asmara purba. Entah berapa kali Nuri memuntahkan lahar panas hingga akhirnya tertidur karena kelelahan. Siang itu usai mandi dan sekedar berdandan, Nuri minta izin kepada Mbak Sri untuk sekedar jalan-jalan ke mall yang ada di sekitaran Senen. Ketika ia mulai menapakkan kakinya di mall, tanpa disadari ada sepasang mata yang mengawasinya dengan tajam. Lelaki muda itu tampak begitu bernafsu dengan Nuri. Saat Nuri tengah asik melihat-lihat jam tangan, lelaki itu datang dan sambil tersenyum berkata, "Mau, kalau mau ambil. Anggap sebagai hadiah perkenalan kita." Nuri menoleh dan lelaki itu mengangsurkan tangannya sambil berkata, "Tony." Nuri pun menyebutkan namanya. Keduanya langsung terlibat pembicaraan yang hangat, seolah sudah saling kenal. Mereka langsung keluar dari toko arloji dan melanjutkan ngobrol di KFC, sambil melihat kepadatan lalu lintas Jakarta. Nuri yang merasa nyaman langsung saja mengangguk ketika Tony mengajaknya ke hotel tempat ia menginap. Dan pada saat itu, Tony mengaku sebagai pemilik perusahaan di Semarang yang bergerak dalam bidang ekspor ikan tuna ke Jepang. Setibanya di kamar hotel di bilangan Emma Tamrin, setelah membersihkan tubuh bersama-sama, keduanya langsung saling berpelukan dan bibir pun saling pagut. Tidak seperti biasanya, sekali ini Nuri benar-benar agresif. Bukan dibuat-buat, Tony dibuat benar-benar puas dan tak berdaya. Dalam perjalanan cinta sesaatnya dengan banyak wanita, baru kali ini Tony merasakan kenikmatan yang tiada tara. Oleh sebab itu, ia langsung meminta Nuri untuk menemaninya barang semalam 2 malam di hotel. Nuri juga seolah tak bisa menolak. Ia langsung menelpon Mbak Sri untuk minta izin dan berjanji besok akan mentransfer sejumlah uang untuk membayar segala utang-utangnya dan akan pindah kos. Maklum, Tony meminta ia untuk sementara tinggal di hotel dan membuang segala pemberian dari Mbak Sri. Tak perlu berlama-lama, sebulan kemudian, Nuri telah menempati sebuah rumah cukup mewah, lengkap dengan isinya yang ada di kawasan Jakarta Barat. Bahkan beberapa bulan setelah itu, ketika tanpa sengaja ia bertemu dengan Yuyun, teman satu kos yang sedang hamil tua, dan mengadukan nasibnya, Nuri pun berkata, "Anakmu aku yang rawat. Segala biaya persalinan, aku yang tanggung." Beruntung Tony tidak keberatan ketika Nuri menceritakan segala maksudnya. Bahkan Tony menambahkan sambil memeluk Nuri dengan mesra, "Nanti cari yang laki-laki, biar sepasang. Besarkan dengan baik sebagaimana anak sendiri." Nuri pun hanya bisa menangis di dada bidang Tony. Singkat kata, kini keduanya telah dewasa. Riri sudah menjadi sarjana ekonomi, sementara Yusuf sarjana psikologi, dan keduanya di kantor cabang milik ayah angkatnya. Boleh dikata walau keduanya sudah sejak lama tahu latar belakang sang mama, namun hormat mereka kepada Nuri dan Tony yang akrab mereka sapa dengan Papa. Dan Mama tidak pernah berkurang barang sedikit pun. Melihat kedua anaknya yang begitu tekun beribadah membuat Nuri menjadi malu. Ia mulai mengulang belajar sholat dan mengaji kepada Ustadz yang selama ini merupakan guru agama kedua anaknya. Dan setelah membicarakan hal tersebut kepada Tony, ternyata ia juga tak merasa keberatan. "Kita sudah sama-sama tua, sudah waktunya mendekatkan diri ke Tuhan. Rasa cinta walau tidak saling memiliki, terus kita lanjutkan dengan cara nikah siri." Setelah semuanya berkumpul di ruang tamu, sang ustadz pun membacakan doa dan dilanjutkan dengan membakar kalung yang selama ini dipakai oleh Nuri. Sungguh mengejutkan, bau wangi yang demikian halus langsung memenuhi ruangan. Sementara asap hitamnya menggumpal dan tak lama kemudian melesat keluar rumah dan hilang di telan malam. Luar biasa kekuatan Azimat Naga. Setiap orang bakal tergila-gila. Selain tubuh dan mulut mengeluarkan bau harum, denyutannya mampu memijat hingga tuntas sperma lelaki yang menggaulinya. Demikian keterangan sang ustadz.
Semua yang ada sontak menatap Nuri, tanpa sadar pipinya memerah karena malu. Malamnya, Nuri bermimpi didatangi pemuda berwajah oriental yang pernah mencumbunya habis-habisan. "Terima kasih Nuri, selama ini telah merawatku dengan baik," katanya sambil tersenyum dan perlahan-lahan menghilang. Kini Nuri menjadi wanita biasa. Walau begitu, kedua anak angkatnya dan Tony tetap saja menyayangi dan menghormatinya. Demikian sahabat sejuta kisah, jangan lupa berikan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sejuta Kisah, dan kembali nantikan cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.